Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang, edisi tanggal 6 bulan Agustus 2022. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh belajar firman Tuhan mengenai renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami, menolong kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan pada hari ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu perempuan pengikut Tuhan Yesus berpartisipasi dalam pelayanan Tuhan Yesus. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan bagian ini. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikian pembacaan. Saudara sekalian, diceritakan bahwa di antara pengikut Tuhan Yesus ada sekelompok perempuan dengan setia mengikuti dan melayani Tuhan Yesus. Mereka juga melayani, selain Tuhan Yesus juga melayani rombongan Tuhan Yesus, itu murid-murid atau rasul-rasul Tuhan. Mereka ikut Tuhan sampai ke bawah salib Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam Alkitab, perempuan-perempuan ini dengan setia mengikut Tuhan. Mereka mengikut Tuhan sampai ketika Tuhan Yesus disalibkan. Mereka ada di bawah salibnya Tuhan Yesus. Mereka juga yang pertama datang ikut dalam pemakaman Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Mereka ikut membawa mayat Tuhan Yesus ke pemakaman. Mereka adalah orang yang pertama datang ke kuburan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan mereka inilah yang pertama menyaksikan Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu. Jadi saudara sekalian, ayat yang kita baca ini mengatakan kepada kita, mereka melayani Tuhan Yesus dengan hati yang bersyukur karena mereka telah mengalami pertolongan Tuhan Yesus, antara lain seperti Maria Magdalena. Di sini disebutkan bahwa dia sudah disembuhkan atau dilepaskan dari kerasukan 7 roh jahat. Kemudian ada yang lain, yaitu Yohana istrinya Kusa. Kusa ini adalah bendahara Herodes. Juga ada Susana dan yang lain-lain yang tidak dicatat nama mereka di dalam Alkitab. Mereka semua adalah orang-orang yang sudah ditolong oleh Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang disembuhkan dari roh-roh yang jahat. Mereka melayani Tuhan dan rombongan Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Artinya mereka mempersembahkan harta mereka untuk dipakai oleh Tuhan Yesus dan rombongannya. Di antara mereka mungkin hanya Yohana yang lebih kaya, karena suaminya yaitu Kusa adalah bendahara Herodes. Tetapi yang lain adalah perempuan-perempuan biasa.
Jadi bukan orang-orang kaya. Namun mereka dengan sukacita, dengan rela hati mempersembahkan kekayaan mereka untuk Tuhan. Mereka juga mengikut Tuhan Yesus kemanapun Yesus itu pergi. Jadi mereka tidak hanya mempersembahkan harta atau kekayaan mereka untuk Tuhan, tetapi mereka juga mengikut Tuhan. Jadi mereka tidak hanya mempersembahkan uang mereka atau kekayaan mereka, tetapi juga mereka mempersembahkan waktu mereka untuk Tuhan. Tuhan Yesus tidak menggunakan kekuasaannya untuk melakukan mujizat untuk kebutuhannya. Selama Tuhan Yesus ada di bumi ini selama pelayanannya, Alkitab mencatat Yesus itu ada melakukan 35 mujizat. Maksudnya 35 mujizat yang dicatat dalam kitab. Dan tidak ada satupun mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu untuk kepentingannya dia sendiri, tetapi semua adalah untuk orang lain. Tuhan Yesus telah menjadi manusia, merendahkan diri menjadi manusia yang sempurna, 100% menjadi manusia. Oleh sebab itu ketika kita baca riwayat Tuhan Yesus ini, kita melihat Tuhan Yesus pernah mengalami kelaparan, mengalami kehausan, keletihan, perlu istirahat, perlu tidur, dan juga dia mengalami penderitaan, dia mengalami kematian. Jadi saudara sekalian, selama Tuhan Yesus hidup di dalam dunia ini, Tuhan Yesus hidup dalam kesederhanaan, bahkan boleh dikatakan dia hidup di dalam kemiskinan. Dia lahir di kandang binatang, dibaringkan di palungan tempat makan atau minum binatang, dimakamkan di kuburan orang lain. Maka itu Tuhan Yesus pernah berkata, serigala ada sarangnya, burung ada sarangnya, tetapi saya anak manusia tidak mempunyai tempat untuk membaringkan kepala. Jadi kita melihat Tuhan Yesus hidup di dalam kesederhanaan. Tuhan Yesus hidup dengan pemberian dari persembahan-persembahan perempuannya, yaitu pengikut-pengikutnya. Perempuan-perempuan inilah yang mendukung kebutuhan Tuhan Yesus. Kita lihat Tuhan Yesus tidak pernah melakukan mujizat untuk kebutuhannya. Saudara sekalian, pada hari ini gereja yang melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini, yaitu mengabar Injil, melayani orang-orang yang susah. Dan Tuhan tidak mengirimkan dananya dari sorga langsung ke kas gereja, tetapi Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk mendukung pekerjaannya. Oleh sebab itu mari kita belajar seperti perempuan-perempuan pengikut Yesus ini, yaitu mereka mempersembahkan harta mereka untuk melayani Tuhan. Saudara sekalian, kita harus menyadari melayani Tuhan itu ada batas-batas waktunya. Tidak selalu dapat kita gunakan harta kita atau waktu kita untuk melayani Tuhan. Tuhan kalau beri kita kesempatan, mari kita gunakan kesempatan itu. Seperti perempuan-perempuan ini, mereka menggunakan harta mereka untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah meninggal, sudah mati, sudah naik ke surga, mereka tidak punya kesempatan lagi untuk melayani Tuhan dengan harta mereka. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita harus menyadari hari ini kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Apakah dengan harta kita atau dengan kemampuan kita, waktu kita, mari kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, karena kalau kesempatan itu sudah lewat, tidak bisa lagi kita memberi persembahan. Kiranya Tuhan menolong kepada kita pada hari ini.
Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus yang perempuan ini. Mereka dengan setia mengikut Tuhan. Ya, kemanapun Yesus pergi, tetapi dia memberi persembahan dan mengikut Tuhan kemanapun Tuhan Yesus pergi. Supaya hidup kita menjadi bernilai kekal di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami melihat contoh yang diberikan oleh perempuan-perempuan pengikut Tuhan Yesus. Mereka mengikut Engkau. Mereka juga mempersembahkan harta mereka untuk pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami belajar dari mereka. Mempersembahkan apa yang Tuhan berikan kepada kami untuk pekerjaan Tuhan. Supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami dapat berpartisipasi di dalam pekerjaan Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Tolong kami melayani Engkau dengan sukacita, dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Karena anugerah pertolongan Tuhan yang sudah kami alami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya Tuhan kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain.